Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qodiduddin lahir pada 27 Rajab 1259 Hijriah atau 23 Agustus 1840 bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kiai Hasan dilahirkan di Desa Sentong, Kecamatan Krajengan, Kabupaten Probolinggo, dari pasangan Kiai Syamsuddin dan Nyai Khadijah. Kiai Hasan Genggong begitu dikenal luas. Salah satu pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo ini merupakan sosok panutan di zamannya. Kealiman dan kewalian Kiai Hasan tak diragukan lagi. Bahkan pengasuh kedua pesantren Zainul Hasan Genggong ini juga dikenal sebagai wali kutub. Pada suatu hari almarhum Habib Muhsin datang soan kepada almarhum Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qodiduddin, Kiai Sepuh Hasan Genggong. Saat itu keduanya sedang asyik berada di ruang tamu. Namun tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian hitam-hitam. Begitu datang, laki-laki itu memberi uang kepada Habib Muhsin sebanyak 7 ringgit uang Belanda. Setelah uang itu diterima oleh Habib Muhsin, disodakohkan kembali kepada pemberi tadi, dan oleh orang itu diterimanya pula, seraya mengucapkan terima kasih lalu pergi. Setelah laki-laki itu pergi, terlontarlah pertanyaan dari Habib Muhsin kepada almarhum, "Siapakah tamu itu, Kiai?" Kiai Hasan tidak menjawab. "Kiai, tamu itu siapa?" tanya Habib Muhsin lagi, dan Kiai Hasan masih bungkam tidak menjawab. "Kiai, siapa gerangan tamu tadi itu?" Habib Muhsin kembali mendesak dengan pertanyaan serupa. Setelah sampai 3 kali Habib Muhsin bertanya, barulah almarhum menjawab dengan tenang dan pasti, "Itulah Nabiullah Khidir." Mendapat jawaban seperti itu, Habib Muhsin lalu mengakui almarhum dengan ketakziman. Semasa Habib Muhsin masih hidup, kisah di atas sering diceritakan kepada masyarakat ramai, baik keluarga Habib sendiri maupun kepada tamu-tamu yang soan kepada Habib Muhsin. Akhirnya jadilah cerita itu masyhur dan terkenal. Wallahu a'lam. Kisah karomah berikutnya dikisahkan dalam suatu majelis. Habib Alwi Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun, lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Alwi Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang itu yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau juga pendiri pesantren Genggong daerah Kraksan, Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari ahlu bait atau keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rahatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad." Pada cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Diceritakan tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau sopir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya,
Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib. Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur, Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil, Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Habib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Subhanallah, beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'aluk batin, ikatan batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtu Duror. Diceritakan ketika zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtu Duror, ada seorang aulia Allah bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Sigaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemarannya bersilaturahim bukan hanya sebatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan, "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Syekhun, pengarang Simtu Duror?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Al-Habsyi Syekhun, sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Al-Habsyi Syekhun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata dan menjelaskan secara rinci Habib Ali Al-Habsyi Syekhun tentang ciri-ciri wajah, ciri-ciri kulit, ciri-ciri rumah Habib Ali, dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Seiwun, Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seiwun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arifillah Al-Habib Ali Al-Habsyi Syekhun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Al-Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Syekh Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata dan menceritakan tentang ciri-ciri Syekh Hasan, seperti kulitnya, wajahnya, dan menceritakan keadaan detail rumahnya. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Syekhun tentang Kiai Hasan, seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Syekhun tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah, karena itulah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau biasa disapa Abah Guru Sekumpul sampai berkata,
Jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uzlah itulah yang jadi tongkat-tongkat ke langit. Kiai Hasan Genggong meninggal dunia dalam usia 108 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi beliau dan mengumpulkannya bersama Rasulullah dan para nabinya di surga yang tertinggi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.